yang mendukung kajian Kiai Haji Imaduddin saat ini, rata-rata mereka itu sebelumnya memerangi faham radikalisme, faham Wahabi Salafi. Sekarang ini framing terhadap orang yang menanyakan silsilah Ba'alawi, baik itu Kiai Haji Imaduddin dan juga para pendukung-pendukungnya, itu selain dikatakan pembenci Habib, pembenci dzurriyyah Nabi, pengadu domba antar kiai dan habaib, dan juga framing-framing banyak lah, ada dikatakan iblis. Mungkin mereka kehabisan bahasa sehingga sekarang ini ditambahkan lagi framing bahwa orang-orang yang mendukung Kiai Haji Imaduddin itu ditunggangi orang-orang yang beraliran Wahabi Salafi. Kalau bisa saya katakan hampir 100% orang-orang yang mendukung kajian Kiai Haji Imaduddin itu mereka adalah awalnya channel-channel penggiat sosial media ataupun tokoh-tokoh itu yang mendukung kajian Kiai Haji Imaduddin. Itu rata-rata mereka di awal sebelum adanya kajian ini, mereka itu rata-rata memerangi faham-faham radikalisme, terutama Wahabi Salafi. Itu perlu diingat. Channel-channel tokoh-tokoh penggiat sosial media yang mendukung kajian Kiai Haji Imaduddin saat ini, rata-rata mereka itu sebelumnya memerangi faham radikalisme, faham Wahabi Salafi. Sekarang mereka hampir kehabisan bahasa sehingga kita para pendukung Kiai Haji Imaduddin itu dikatakan ditunggangi oleh Wahabi Salafi. Itu lucu dan mereka sudah mulai ngawur ya. Framing-framing yang receh ya. Cobalah cari bahasa-bahasa lain yang lebih mengena begitu loh, kok pakai kita ditunggangi Wahabi Salafi. Itu kan aneh itu. Para penggiat sosial media dan juga tokoh-tokoh yang mendukung Kiai Haji Imaduddin itu mereka rata-rata dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka rata-rata dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ya mungkin sebagian besar adalah di akar rumput memang. Mereka dari kalangan Nahdlatul Ulama yang kultural. Kalau pribadi saya, memang dari awal kita sudah ada keprihatinan dalam hati ini dengan beberapa oknum-oknum Habib yang sangat berlawanan dengan akidah kami santri Nahdlatul Ulama. Cara-cara mereka itu membuat kita itu tidak nyaman. Cara-cara mereka berdakwah, cara-cara mereka menggait muhibbin. Dari dulu kita awalnya ingin sekali membicarakan oknum-oknum Habib ini, tetapi kita tidak punya kekuatan, tidak punya basis, tidak punya momentum. Mereka sudah berhasil menggait para muhibbin dari tingkat atas hingga di akar rumput terutama. Kita hanya berdasarkan tidak suka saja. Kalau kita ditanya, itu bukan panutan kita. Biasanya kalau kita ditanya, kenapa kamu tidak suka kenapa kamu tidak suka dengan beberapa oknum Habib itu? Ya urusan suka tidak suka kan itu urusan hak pribadi. Kita sudah punya panutan sendiri. Kita punya panutan kiai. Kita punya panutan guru-guru kita sendiri. Ngapain kita mau ikut-ikutan
seperti mereka. Sehingga rata-rata para muhibbin-muhibbinnya itu orang-orang yang mereka rata-rata tidak punya dasar yang kuat dari sisi agama, non pendidikan pesantren terutama. Ada yang memang dari kalangan santri, bahkan dari kalangan kiai, tapi sudah terdoktrin terhadap pengkultusan sebagai keturunan Rasulullah, sebagai keturunan Nabi, sebagai keluarga Ahlul Bait. Mereka mengiyakan apa yang mereka bawa, seakan-akan apa yang difatwakan, apa yang diucapkan, apa yang dicontohkan oleh para habaib ini, para beberapa oknum habib ini, seakan semua ada pada Rasulullah SAW. Sudah dikatakan oleh para ulama bahwa zurriyah Nabi itu bukan Nabi. Tetapi kalau kita merujuk pada kajian dan tesis Kiai Haji Imaduddin, nyatanya mereka tidak tersambung nasabnya dengan Rasulullah SAW. Kita saat ini terus memberikan pemahaman-pemahaman itu kepada orang-orang yang masih terdoktrin oleh oknum-oknum Habib ini. Sudah jelas di depan mata itu ada penyelewengan, baik fakta, sejarah, hadis dipelintir, ayat Al-Quran juga dihantamkan terhadap sesuatu yang bukan semestinya. Mereka tidak takut akan hal itu. Jadi sekarang kita dikatakan ditunggangi oleh Wahabi Salafi. Kalau saya ceritakan bagaimana saya dilahirkan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Di lingkungan Nahdlatul Ulama, guru-guru ngaji kami di kampung tersebut adalah guru Nahdlatul Ulama. Kita dimondokkan ke pesantren. Mereka adalah pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Kita menjalankan ibadah amaliyah sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahlilan, kita dzibaan, kita sholawatan, banyak. Kita menghormati sesama saudara, menghormati guru. Kita diajari untuk tawasau bil haq dengan menggunakan cara-cara yang santun, cara-cara yang halus. Lalu kemudian ada sekelompok yang katanya Habib mencoba untuk mengajak kita dalam satu hal ideologi, satu hal pemahaman bahwa kita di justice kurang di dalam nahi mungkarnya kurang. Kita dianggap spirit perangnya kurang. Kita ini mau perang dengan siapa? Kita ini mau berperang dengan siapa? Musuh kita ini yang mana? Siapa yang kita mau bunuh? Siapa yang harus kita bunuh? Siapa yang harus kita perangi? Pemerintah.